Apakah kamu tertarik dengan profil sempurnaku? Tidak tahu malu. Untuk apa itu? Aku belum cuci muka pagi ini. Ngapain butuh muka? Apakah kamu tertarik dengan profil sempurnaku? Terus ngapa berdiri di sini? Melototin aku kayak orang bodoh? Aku enggak. Aku lihat kamu tidur pas aku masuk. Aku khawatir kamu kedinginan. Aku maksud mungkin kamu pakai selimut ini. Mana aku tahu. Aku sadar ini, pas lewat sini. Aku kesandung dan takut kamu kebangun. Ngapain aku harus jelasin kejadiannya? Kamu nggak pulang semalam? Ngapain pulang? Banyak banget kerjaan sekarang. Jangan terlalu khawatir. Pasti ada solusinya. Apa aku kelihatan khawatir banget? Aku yakin pasti ada solusinya. Iya kan, bro? Ayo. Sarapan bareng aku. Ayo. Cepetan. Udah cepet banget ini. Xiao Zhao dari divisi perencanaan beneran bilang gitu? Kayaknya proyek ini ribet banget. Aku mikirin semalaman gimana ngasih tahu kamu. Akhirnya aku sadar. Cuma ada satu penjelasannya. Anggap aja kakakmu sengaja ngetes kamu. Enggak. Dia sengaja nyusahin aku. Nggak mungkin. Nih, aku minta bantuan dari semua divisi. Malah dikasih orang-orang baru. Aku bolak-balik. Ketemu kepala divisi. Mereka semua bilang, ini misi mustahil. Ketemuan di Xiaojiangnan, restoran sebelah kantor. Cepetan. Mereka mau lihat betapa bodohnya aku. Aku nggak percaya. Apa nggak ada tempat lain? Selain yang 4 ini? Mending sarapan dulu deh. Setelah perut kenyang, kamu punya cukup energi untuk kembali bekerja. Kamu benar sekali. Tempat ini terlalu besar. Pertunjukan lingerie dan make up sama sekali tidak akan terlihat kalau kita meluncurkannya di dalam venue ini. Selain itu, harga sewa kolam renang lantai atas terlalu mahal. Lagi pula, apa kita harus menyewa seluruh taman hiburan hanya untuk meluncurkan pertunjukan pakaian anak-anak? Menurutku ini terlalu boros. Ya, kamu benar. Maaf, aku benar-benar lelah dan tertidur. Kamu juga akan lembur hari ini? Jangan khawatir tentang aku, pulanglah dan istirahat yang cukup. Jiang Yilong, tolong antar Li Mei pulang. Tentu. Ayo. Nona Lin. Aku harus bilang. Kamu benar-benar punya pengaruh besar pada Ouyang. Aku belum pernah melihatnya. Bekerja secara sekarang. Sepertinya, dia akan bertahan sampai akhir. Aku punya pengaruh padanya? Kurasa kamu salah paham. Aku tidak melakukan apa-apa. Itu semua keputusannya sendiri. Mungkin. Bisakah kamu mengajakku beli makanan tengah malam, lalu mengantarku kembali ke kantor? Terima kasih. Oh, Terima kasih.
Kamu baik sekali. Membawakanku makanan tengah malam. Kamu sangat rajin. Dan aku harus pasti berbagi denganmu. Kamu teman sejati. Kamu datang di waktu yang tepat. Karena aku baru saja menyadari. Kita tidak bisa melakukannya seperti ini. Apa maksudmu? Apa aku memahami dengan benar? Kamu akan menyerah? Itu solusinya. Kau temukan dengan kerja keras? Aku mengorbankan tidurku. Dan bekerja bersamamu di kantor. Berbagi tugasmu. Dan sekarang kau bilang mau menyerah. Bisa tenang dulu? Aku belum selesai. Tenanglah. Aku bilang kita akan menyerah dari 4 acara ini. Ya, Rebecca, coba bayangkan. Kalau kita kerja sesuai permintaan mereka. Pasti jalan buntu, kan? Kalau terus begini, ujung-ujungnya mereka akan menertawakan kita. Jadi, kita harus buat proposal baru. Dan cari solusi. Seperti apa? Aku belum punya ide spesifik. Aku butuh waktu untuk memikirkannya matang-matang. Baiklah. Makan dulu. Setelah kenyang, aku juga akan mengerjakannya. Ayo semangat. Ayo semangat. Xiaoya. Sudah waktunya bangun. Xiaoya. Tidak tahu. Kapan dia pulang tadi malam? Ikut aku. Duduklah. Kau sering bersama Lim Meya belakangan ini. Dan tidak pulang. Pyukin. Aku lembur sendirian kemarin dulu. Kami kerja bersama kemarin. Laki-laki dan perempuan lajang. Tinggal di kantor semalaman. Aku tidak bisa percaya. Kalau kalian cuma kerja bersama. NAK. Aku baru jelaskan hubungan kalian. Di depan semua anggota manajemen. Sepertinya, itu bukan sekadar rumor. Ayah, kami cuma kerja bersama. Aku punya masalah anggaran. Dari tugas yang diberikan kakakku. Kami bekerja semalaman. Kenapa semua staf istirahat sudah pulang?
Staf yang dipindahkan dari setiap departemen sudah pulang tidur. Dan hanya kalian berdua yang lembur dan begadang. Ayah. Aku pikir, Lin Mia sudah menjelaskannya dengan jelas sebelumnya. Dan ayah juga sudah yakin. Sekarang aku sangat meragukan. Kalau Lin, Maya membo Hanggiku. Jadi, aku memutuskan untuk memecatnya sekarang. Kamu masih tidak percaya padaku. Anakku sayang, jangan berhayal lagi. Aku tidak akan mengizinkannya menikahimu. Gadis dengan latar belakang dan pengalaman hidup sederhana seperti dia. Ayah. Aku tidak pernah berpikir untuk menikahinya. Aku memintanya menjadi sekretariku. Karena aku sangat menghargai kelebihannya. Banyak hal yang bisa kupelajari darinya. Baik. Lanjutkan. Ayah. Lin Mia. Terkadang bertindak sedikit bodoh. Tapi dia baik, optimis. Dan bersyukur. Dia kuat. Memiliki nilai-nilai positif dan penuh rasa keadilan. Ayah. Kamu belum mengenalnya dengan baik. Dia seorang yatim piatu. Meski diperlakukan tidak adil, dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu bersyukur, optimis, bekerja keras dan hidup dengan positif. Kehadirannya sering mengingatkanku. Bagaimana aku harus menjalani hidupku? Menjadi orang seperti apa aku ingin menjadi. Bagaimana menjalani hidupmu? Orang seperti apa kamu ingin menjadi? Kamu beritahu aku. Aku bukan diriku yang dulu lagi. Halo, makananmu sudah siap. Oke, terima kasih. Sama-sama. Halo. Yun. Kita makan siang bersama, ya? Oh, Kamu di mana sekarang? aku di lantai bawah menara grup OU. Aku bosan di rumah dan berjalan ke sini. Aku ingin melihat Ourui. Kenapa kamu pergi ke sana sekarang? Kamu akan membawa masalah baginya jika kamu tiba-tiba muncul di perusahaan. Sudah kubilang aku akan mengatur waktu lain untuk bertemu dengannya. Kenapa kamu mengubah rencanaku? Maaf, aku terlalu tidak sabar. Jangan khawatir, aku tidak masuk. Aku hanya berkeliling di sini. Baiklah, aku pulang ke rumah. Dompetku dicuri. Maaf, aku keluar. Ambil ini untukku. Pencuri. Minggir. 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 Di mana itu? Berikan padaku. Ini dompetnya. Kak, ini untukmu. Ayo pergi, Kak. Pergi sana. Berhenti. Berhenti. Kalian berdua, anak-anak. Ini dompetmu? Cek isinya. Semua ada di sini. Terima kasih banyak. Sama. Hati-hati lain kali.
Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua menatapku? Aku punya solusi. Tapi sekarang masih hanya ide. Aku tidak yakin apakah itu berhasil atau tidak. Masih belum matang. Lanjutkan. Kami menggabungkan 4 acara menjadi 1. Lanjutkan. 4 lokasi. Membuang-buang area pertunjukan di sisi lain. Biayanya terlalu tinggi. Kami tidak bisa memberikan biaya potensial dalam acara-acara ini. Sekarang masalah kami adalah kami harus menyelesaikan 4 acara dengan anggaran yang tidak mencukupi. Tidak peduli bagaimana kami menghemat biaya. Bahkan jika berhasil, hasilnya adalah di bawah kami. Sebagai hasilnya, lebih baik fokuskan semua energi pada 1 acara daripada melakukan 4 acara dengan 50%. Kami berkonsentrasi semua yang kami miliki pada 1 acara. Bagaimana dengan lokasinya? Kami sudah menandatangani kontrak untuk 4 lokasi. Kami sudah membayar uang muka. Bagaimana jika kita lupakan uang muka dan gunakan sisanya untuk 1 acara? Artinya, kita hanya mengeluarkan biaya dekorasi pameran dan biaya media sekali saja. Tentang uang muka, dengan perusahaan konstruksi pameran, saya ingin mengenali bisa berbicara dengan mereka dan ini masih ada kesempatan untuk mengembalikan uang muka. Saya setuju. Ini bisa berhasil. Jika kita melakukannya, kita hanya perlu mendesain ulang. Later balakong dan poster, serta rak display dan manual untuk acara. Dan temanya mencakup semua 4 acara. Jika kita lebih agresif, kamu bisa menggabungkan bagian kosmetik ke dalam acara baju renang dan lingerie. Saya memeriksa sejarah bahwa di acara-acara sebelumnya di perusahaan kami, selalu acara kosmetik digelar dengan acara kostum custom made mewah. Namun kosmetik lebih menonjol. Tapi masih ada beberapa kekurangan. Pertama-tama, biaya dan waktu untuk kostum custom made adalah masalah besar. Kedua, produk kosmetik kami untuk konsumen biasa. Perusahaan tidak akan mendekati target pelanggan kami. Kelompok. Karena itu, saya pikir kita perlu menunjukkan fungsionalitas dan kenyamanan produk kosmetik kami melalui model kami. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kita lakukan seperti yang diusulkan. Ayo lakukan. Mia, kamu hebat. Kamu baru saja memperbaiki bag ini. Saat sarapan. Mulai sekarang aku akan traktir kamu sarapan. Tidak, tidak. Akan banyak gosip di perusahaan jika mereka melihat itu. Mia, kamu melebihi ekspektasiku. Bagaimana kalau ini? Mau makan apa? Bisa. Dan kita makan malam nanti. Baiklah, aku harus buat keputusan bijak. Kamu harus traktir aku makan malam enak. Apa saja, Mia? Makan siangmu. Jangan dimakan. Kenapa? Ini lengket semua. Bukan, kita cuma dua. Jangan begitu. Tidak apa-apa. Masih bisa dimakan. Jangan disia-siakan. Menurutku lebih baik hemat waktu dan makan mie cepat. Orang perlu makan supaya bisa bekerja. Baik. Tidak masalah. Sudah putuskan? Mau makan apa? Sudah kubilang. Tanpa batas, terserah kamu. Sebentar, aku ada telepon. Halo, Siu. Hello, Mia. Aku punya sesuatu yang spesial, yang butuh bantuanmu. Kamu sudah selesai kerja? Ya, baru selesai. Ada apa? Aku akan kasih alamatnya nanti. Dan ada hal penting di tempat ini. Aku butuh kamu untuk mengambilnya untukku. Kamu harus sampai di sana dalam 20 menit. Aku sudah memikirkannya. Dan kamu satu-satunya yang bisa kupercaya untuk menyimpannya. Oke, tidak masalah. Kirimi aku alamatnya sekarang. Aku akan langsung ke sana. Oak. Maaf. Kamu dengar itu? Temanku yang baik ingin aku mengambil sesuatu untuknya. Kita tidak bisa makan malam-malam ini. Apa itu? Kenapa buruk? Bahkan makan malam harus dibatalkan? Bagaimana kalau begini? Aku mengantarmu ke sana. Dan kita makan malam setelah itu.
Bagaimana? Oke. Ayo. Ayo. Aku menyetir terlalu cepat. Kamu bilang aku harus sampai di sana dalam 20 menit. Tapi, kamu harus menyetir dengan aman. Tidak masalah. Kalau begitu aku pelankan sedikit. Teman ini, mana baikmu saat kamu tinggal? Di Paris, Bagaimana kamu tahu? aku orang yang perhatian. Aku membaca jurnalmu. Namanya Susiu. Dia teman terbaikku di Paris. Dia menampungku saat aku berada di masa paling sulit di Paris. Dan saat aku ada masalah, dia selalu yang pertama membela dan melindungiku. Aku bisa beritahu bahwa roti yang kubuat pertama kali rasanya sangat tidak enak. Tapi dia mencobanya setiap kali serius. Dan dia mendorongku untuk memandang lebih baik saat itu. Ya, kasus itu, yang sama dengan milikmu yang aku ambil salah, adalah hadiah darinya. Dia bilang dia tidak menyukainya. Tapi dia bilang aku sebagai hadiah, karena dia melihat tas koperku terlalu rusak. Tapi dia mengatakannya seperti itu, untuk melindungi harga diriku. Bagaimanapun, aku tidak bisa bertemu selesai. Siu adalah yang terbaik di dunia. Selamat datang. Siu, kenapa kamu kembali? Aku mendengar kamu menangis sangat sedih di telepon. Aku harus melihatmu di sini. Mia. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Nona May, tolong periksa apa yang dia lakukan. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan tidak satu pun. Sepanjang sore? Siapa kamu? Beraninya kamu bicara padaku seperti itu? Kamu tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Dengarkan baik-baik. Aku adalah supervisor restoran ini. Semua orang, termasuk kakakmu, memanggilku Nona May. Jadi apa? Kamu percaya aku bisa memecatmu besok? Berikan teleponku. Nona Lee, aku tidak peduli. Bahkan jika aku dipecat sekarang, kamu harus mencuci semua piring ini. Kalau tidak, kamu tidak bisa pulang. Apa yang kamu inginkan? Ya, yang aku maksud di sini adalah Jujur saja, kakakmu mengizinkanku untuk memberitahumu bahwa semua orang, termasuk kamu, harus mengikuti aturan di sini. Tidak ada pengecualian. Jika kamu tidak mencuci semua ini, aku akan tinggal di sini untuk mengawasimu. Jika kamu ingin melakukannya sampai besok pagi, aku juga akan tinggal di sini. Hei, ada apa denganmu? Kamu baru saja mencucinya seperti itu. Aku sedang bicara denganmu. Lakukan saja. Lake Yukon. Gajimu 2.000 per bulan.
Satu mangkok harganya 5. Sekarang kamu harus bayar 10. Jadi kamu masih punya 1990 RMB bulan ini. Aku catat itu. Lakukan saja. Terus lakukan. Lu, bersihkan lantainya. Oke. Hello? Pak Lee, Anda ingin menanyakan sesuatu padaku? Tidak juga? Itu tidak pantas. Sejak terakhir kali, kita sudah lama tidak berhubungan. Jadi kupikir aku perlu meneleponmu. Untuk menyapa. Aku terlalu emosional hari itu. Maafkan aku. Aku akan memilih hari untuk datang ke rumahmu. Untuk meminta maaf. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Atau datang ke rumahku untuk minta maaf. Aku percaya keluarga kita bisa memahami kita. Tapi ada seorang yang ingin pesta seafood, dan itu Keznanggangku. Terima kasih. Oh. Sekarang aku pindah dari rumah. Jika kamu ada waktu suatu hari, selamat datang di rumah yang hangat. Kamu pindah? Kemana? ITU Capitus Sementara. Aku menyewa apartemen di komunitas internasional Fanghua. Komunitas di Jalan Fanghua? Ya, Aku ingin pergi ke gedung internasional Fanghua BB. Gedung B, gedung BBB. Ini bukan B. Jangan hentikan aku. Jangan hentikan aku. Oh, bagaimana kalau hari ini? Aku ada waktu hari ini. Aku tahu restoran masakan Jepang yang enak. Aku akan pergi sendiri ke sana untuk membeli makanan ke tempatmu. Dan kita makan malam bersama, oke? Oak. Aku kirimkan alamatnya. Sampai jumpa nanti. Hari ini, aku sangat bahagia. Sahabat terbaikku, datang menjengukku dari Prancis. Ayo bersulang. Untuk persahabatan kita. Habiskan. Tunggu. Aku tidak ingin melihatmu. Mabuk lagi. Sebagai bosmu, aku memerintahkanmu untuk mengganti anggur dengan jus jeruk. Dengar? Kamu melihatnya mabuk. Itu mengerikan. Itu memalukan. Jangan dibahas lagi. Oke. Aku ganti. Aku ambil ini sebagai anggur. Aku minum dulu. Bersulang. Habiskan. Silakan duduk. Zilu, aku perlu memperkenalkan secara resmi. Tidak perlu. Aku kenal dia. Dia Ouyang, wakil presiden di grup O. Hello, aku Susio. Aku teman sekelas Mia di Prancis. Dan sahabat terbaiknya. Aku sudah mendengar tentangmu sejak lama. Mia, dalam perjalanan ini, selain kamu, aku perlu bicara dengan Chen Zhen. Kamu ada di rumahku? Ya, aku ingin memberimu kejutan. Tapi aku tidak tahan. Cepat pulang ya.
Halo. Hello, Lee. Maaf, kayaknya hari ini aku harus batalin janji temu. Aku capek banget hari ini, jadi aku perlu istirahat lebih awal. Ayo kita janjian di hari lain. Ya, hati perempuan lebih dalam dari samudera. Kamu mau dibanget. Tapi kamu tetap perlu makan, kan? Gak apa-apa. Aku cuma makan fast food aja. Oh, Dia terlalu jahat. Dia gak ngapa-ngapain waktu kamu. Dia beli sama Li Weiwei, dan dia malah pergi begitu aja. Laki-laki kayak gitu egois dan menjijikkan. Waktu dia mau putus sama kamu, dia berusaha pakai kata-kata paling kejam yang bisa dia temukan. Dan dia lari minta kamu berhenti kerja. Buat dia. Kamu gak setuju. Dan dia malah Byron Li Weiwei. Ngebully sementara dia cuma berdiri nonton, tanpa ngomong apa-apa. Aku. Gak apa-apa, Siu. Itu udah jadi sejarah. Jangan marah. Kamu terlalu baik dan gampang disakiti sama orang jahat. Dia sangat menjijikkan. Orang yang menjijikkan. Jangan minum sendirian. Kalian lagi ngobrol perempuan. Aku bisa campur. Aku cuma bisa minum aja. Ya, Kasih saran dong, kamu kan laki-laki. kamu lebih ngerti laki-laki. Katakan apa dia orang jahat atau enggak. Iya, dia. Sangat menjijikan. Porcelain. Kenapa kalian berdua minum ninggalin aku sendirian? Itu kejam banget. Kamu satu-satunya yang perlu tetap sadar. Kamu udah mabuk selama 20 tahun. Kalau aku tahu Chen Zhen orangnya kayak gitu, aku tidak akan membiarkanmu kembali. Aku harap aku tetap tinggal di Prancis juga. Semuanya berubah setelah aku kembali. Lidong sudah datang. Sekarang kita dalam perjalanan pulang ke rumahku. Lidong sudah datang. Sekarang kita dalam perjalanan pulang ke rumahku. kamu tidak ada peningkatan dalam mengemudi mundur. Butuh waktu 1 menit 30 detik. Kenapa kamu di sini? Aku hampir sampai di sini. Saat aku meneleponmu, aku pikir tidak baik membuang makanan. Dan anggur. Sayang sekali aku makan dan minum sendirian. Makanan yang aku siapkan dengan baik ini jauh lebih baik daripada makanan cepat saji itu. Kamu sangat baik. Ayo pergi. Kamarnya bagus. Aku juga berpikir begitu. Kenapa lampunya menyala? Mungkin aku lupa pejai tadi. Di mana sandalnya? Kamu tidak perlu menggunakannya.
Aku tidak punya sandal pria di sini. Wah, sepertinya ada makanan enak. Mungkin pembantuku baru saja pergi setelah memasak. Aku di kamar mandi di asramamu. Kamu bilang akan memesan makanan cepat saji? Aku kira Nona Oh hanya makan mie instan setiap hari. Lumayan. Anggurnya juga disiapkan dengan baik. Kamu sepertinya minum anggur setiap hari setelah kerja. Mungkin pembantuku baru saja membukanya. Aku lelah dan kurang tidur belakangan ini. Ini membantu. Selamat datang di rumahku. Terima kasih untuk makan malamnya. Lain kali giliranku. Dengan senang hati. Tapi aku penasaran. Kenapa kamu pindah dari keluargamu sendirian dan tinggal di sini? Jika kamu mau, kamu bisa pergi ke hotelku. Dan aku bisa mengatur kamar untukmu. Kamu bisa tinggal di sana selama yang kamu ingat. Dan tempatku lebih nyaman. Dan itu lebih aman. Lebih baik berada di tempat yang aman. Untukmu tinggal sendirian. Terima kasih. Aku memilih sini hanya karena dekat dengan kantor. Aku tidak terlalu ketat dengan kehidupan rumahku. Air? Oke. Terima kasih. Jangan sia-siakan anggurnya. Simpan botol sake ini. Kamu taruh di kulkas, dan rasanya akan lebih enak. Okay. Simpan untuk minum bersama lain kali. Lain kali kita ajak Yang bersama-sama. Lupakan saja. Jangan bilang dia. Aku tinggal di sini. Aku tidak ingin mereka tahu itu. Oke. Itu rahasiamu. Jadi dia sekarang bersama wanita kaya? Mungkin saja. Berikan ponselmu. Mau apa? Aku mau bicara dengan pria ini. Tidak, tidak. Siu, aku tahu kamu berpihak padaku. Tapi jangan telepon dia. Aku ingin melaut dengan pria ini. Sekarang ini bukan masalahmu. Aku perlu bicara dengannya sendiri. Aku ingin tanya dia, apa yang lebih penting daripada cinta 20 tahun? Dan aku juga perlu tahu, Apakah dia masih punya hati nurani atau tidak? Berikan ponselnya. tidak. Berikan padaku. Tidak. Berikan padaku. Kau. Siu, jangan lakukan itu. Berikan padaku. Tidak, tidak. Berikan padaku. Siu, jangan lakukan itu. Ayo, bantu aku. Kamu tertawa? Siu, jangan telepon Chen Hen. Aku sudah putus dengannya. Aku ingin membahasnya lebih dalam. Mia, kamu masih di sisinya? Aku tahu. Di hatimu kamu masih menyukainya. Dan kamu mencoba menyelamatkan harga dirinya yang terakhir. Atau mungkin kamu ingin mempertahankan harapan itu. Aku akui, tidak mudah untuk melupakan. Cinta 20 tahun ini. Mia, Oh Yang. Oh Yang. Ya, hari ini hari yang baik. Mia menyelesaikan masalah besar untuk pekerjaanku. Seharusnya aku mengajaknya makan malam. Tapi sekarang sepertinya lebih baik untuk menyelesaikan
Masalah cintamu dengan sahabat museum. Di sini hanya dengan satu telepon. Anggap saja ini sebagai hadiah. Kalian berdua lebih gila dariku. Saat mabuk. Aku ingat kita tidak pernah makan bersama kecuali makan malam ITU yang dipaksa oleh orang tua 2 tahun lalu. Kami selalu pergi bersama dan janjian pulang bersama. Sepertinya kami sedang berkencan. TAPI. Kami hanya melakukan urusan kami masing-masing. Nah, apa yang kamu bicarakan? Kamu tiba-tiba menghubungiku dan membelikanku makanan. Apa kamu baru sadar untuk mengejarku? Setelah 2 tahun? Oh you Rui. Kamu sempurna di hatiku, kamu tahu, selalu. Aku mengagumimu, sungguh. Hanya karena kamu terlalu keren. Terkadang. Bukan itu intinya. Intinya adalah pria sepertimu dengan sikap yang sama ke setiap wanita. Aku bisa lihat perasaanmu. Dan aku tak bisa tebak siapa yang kau suka. Dan kau menerima atau menolak seseorang. Dibandingkan denganmu, masalahku tak begitu penting. Akhirnya aku tahu. Kenapa kau tak tinggal bersamaku? Jangan bilang begitu. Kau mau tinggal bersamaku? Baiklah, mari bersulang untuk tidak adanya perasaan di antara kita. Aku punya ponsel lain. Banyak telepon promosi. Abaikan saja. Mau lagi? Anggurnya enak. Tolong tambah lagi. Dia tidak menjawab? Terus telepon. Oak. Chenje? Aku Susio. Aku ingin bicara denganmu. Maaf? Ponselnya jatuh dari lantai atas? Hello Pat. Untuk komunitas mana Bapak bekerja? Oak, aku mengerti. Kamu simpan saja ponselnya. Aku akan hubungi pemiliknya untuk mengambilnya. Oak, terima kasih. Orang ini melempar ponselnya dari jendela. Dia hilang. Aku harus temui dan bicara dengannya hari ini. Mia, kamu tahu alamatnya? Aku tidak tahu. 1701, Gedung B, Fanghua International. Oh Yang. Kamu serius? Tinggalkan aku sendiri. Kalian berdua, ayo pergi. Kalian berdua serius? Aku mau makan lobster. Lumayan. Anggurnya juga disiapkan dengan baik. Kamu terlihat seperti minum anggur. Setiap hari setelah kerja.
Kenapa kamu sangat takut dilihat? Sudah kubilang, ini bukan waktu yang tepat. Kenapa kamu tidak pergi saja? Waktu terlalu singkat. Chenja, kamu tahu aku sangat berharap. Ketika aku membuka pintu, kamu berdiri di sana sebagai pria. Bukan bersembunyi seperti pencekat. Kita sudah sepakat tentang ini. Come on. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk go public. Dan kamu pikir aku suka bersembunyi? HP kau terjatuh dari jendela. Aku di toilet seperti anjing. Apakah aku masih punya harga diri? Aku harus jadi apa? Sekarang semuanya hilang. Ini hari jadi 2 tahun. Kita sudah bersama selama 2 tahun. Tidak mudah. Aku sudah berusaha keras dan menyiapkan makan malam ini. Lee Dong merusaknya hanya dalam beberapa menit. Apa yang bisa kukatakan? Aku ingin tahu. Kenapa dia tahu di mana kamu tinggal? Kalian tidak saling suka kan? Lalu apa? Kalian berdua ingin kembali jadi kekasih? Chenja, kamu bicara apa sih? Baik, sudah cukup. Mari tenang. Aku pergi sekarang. Jangan tidak masuk akal. Sungguh. Pergi denganku. Aku mohon. Aku tidak bercanda denganmu. Pergi denganku. Ya, pergi. Pergi. Ouyang, kamu bos terbaik di dunia. Bisa tarik aku sedikit? Bisa kamu tarik aku? Aku sedang menonton. Bisa kamu tarik aku? Kamu dengarkan aku. Ouyang, Tidakkah kamu ingin tahu alasan sebenarnya? Dia bahkan tidak peduli dengan ponselnya. aku tidak ingin tahu alasannya. Kamu bahkan bisa mendapatkan wanita kaya. Aku bahkan tidak peduli dengan wanita kaya. Lihat kamu. Bisakah kamu berhenti seperti siu yang berkata setelah minum? Tidak peduli. Pergi. Kamu harus pergi. Ouyang, aku tidak melihat ingatanmu yang baik sekarang. Kamu masih ingat kata-kataku setelah minum. Kamu pikir aku mau? Kamu berteriak ratusan kali hari itu. Kamu tahu? Aku begitu. Ouyang, Dapat ponselnya. Dapat ponselnya. Ayo pergi. pergi. Aku pergi. Siu. Ya ampun. Lepaskan aku. Ouyang. Maafkan aku. Begitu aku keluar, aku menyesal. Kamu bersembunyi demi kebaikanku. Itu salahku. Selamat ulang tahun 2 tahun. Selamat ulang tahun 2 tahun. Jangan. Ayo pergi. Jangan pergi. Di sini. Di sini. Ayo kita pergi saja. Saya Pak. Aku, Ouyang. Aku. Susio. Dan Limia. Jahenze. Buka pintu. Chenze. Kamu bukakan pintu untukku. Ayo pergi. Kamu sembunyi dari kami. Ada orang di dalam rumah. Ouyang, Aku tidak suka itu. Kenapa? Ouyang ada di luar. Kamu tidak bisa buka pintu. Justru karena Ouyang ada di luar. Aku harus buka pintu. Justru karena Ouyang. Kamu tidak boleh biarkan dia tahu kamu di sini.
Lalu gimana? Kamu tutup pintu begitu saja? Buka pintu, Chinja. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Mereka gila. Kamu salah. Kamu sembunyi. Di mana? Bukannya ada orang di kamar? Ayo, ikut aku. Aku bilang, Chins, HPMU di sini. Kalau mau ambil, buka pintu. Buka pintu. Siu, siu, siu. Ayahku nelpon. Buka itu, buka itu. Jangan teriak, ayahku nelpon. Aku angkat telepon. Di sini. Buka pintu. Buka pintu untukku sekarang. Ayah, Kamu dengar, Chinja? Siu sudah pulang. Aku makan di luar dengan Siu. Buka pintu. Jensi. Kecilkan suara. Ada APA? Kenapa ada suara laki-laki? Kamu ke rumah Siashe? Iya, ayah. Kami semua baik-baik saja. Aku tidak bisa jelaskan semuanya dalam waktu singkat. Aku hampir jatuh, ayah. Aku hebat. Baik. Dah. Chins, kamu tidak akan buka pintu, kan? Aku akan ke perusahaanmu besok untuk membongkar kelakuan burukmu. Bosmu ada di sini, dan dia bisa menjadi saksi untukku. Benar, bos? Tentu, lakukan apa yang kamu mau. Dengar itu? Lebih baik buka pintu. Buka pintu. Siu, ayam lobster. Ayam lobster. Kupikir kamu suka udang goreng ayahku. Ayahku menggoreng udang yang paling enak. Mau pedas? Bir? Enak banget. Ayo. Buka pintu. Buka pintu. Kembalilah. Bagus, semua orang ada di sini. Mari kita sambil lihat. Ingatlah pria di ruangan ini. Dia meninggalkan pacarnya yang asli. Dan mencari simpenan di luar. Dia membuatnya menunggu selama 20 tahun. 20 tahun. Nah. Masa muda seorang wanita. Hancur. Buka pintu. Ayo buat sesuatu ini. Mereka harus mengisi ayam lobster. Lagi. Tidak buka. Aku akan menyakitnya. Ayo. Kami masuk paksa tanpa kamu buka pintu. Kamu percaya, Jenshe? Aku mohon padamu. Sudah cukup? Kenapa tidak buka pintu? Ada yang sembunyi di rumahmu? Lin Mia. Apa maksudmu? Jangan pergi. Aku tidak ingin datang padamu. Aku tidak ingin mengganggumu. Ini hal sederhana malam ini. Siu ingin bicara denganmu. Cuma lewat telepon. Ya, kamu tidak perlu menjelaskan padanya. Ujung-ujungnya kamu malah merusak ponselnya. Chins, aku yang datang mencarimu. Kalau ada apa-apa, bilang saja padaku. Kamu yang memimpin jalan untuk mereka? Sudah kubilang. Hari ini Siu yang datang bicara denganmu. Apa maksudmu terus-terusan melototi Linnea? President Oyu. Ini sudah jam pulang kerja. Ini rumahku. Kamu datang untuk cari masalah. Tidakkah kamu merasa ini tidak pantas untukmu? Aku tidak peduli dengan statusku. Kamu ada masalah? Aku datang. Aku dari. Sebagai teman baik Linnea. Lalu aku ingatkan kamu di sini, sebagai seorang staf. Kalau kamu benar-benar senggang, kenapa tidak kamu pikirkan? 4 acara itu? Kalau begitu kamu tidak perlu khawatir. Siu, kalau ada pertanyaan, tanya saja padanya. Aku tidak mau mendengar omongan bajingan itu. Aku beritahu kamu, Chinsha. Kamu meninggalkan ponselmu di lantai bawah. Aku ambilkan untukmu. Karena begitu tolong beritahu aku, alasan apa sebenarnya? Hingga kamu memperlakukan Linnea seperti ponsel itu? Siu, perhatikan. Itu bukan urusanmu. Ini urusan pribadi antara aku dan Lin Mei. Urusan pribadi, kamu mengerti? Lin Mei, sudah jelas aku jelaskan padamu? Sudah jelas aku jelaskan padamu? Kamu teriak-teriak untuk apa? Kamu sudah jelaskan padaku. Dan itu membuatmu merasa benar? Kenapa kamu begitu marah? Kenapa kamu begitu marah? Karena aku datang rumahmu? Aku datang rumahmu? Rumahmu yang sunyi. Aku tidak mau membiarkan di sini seumur hidupku. Jangan salah. Ayo. Apa? Aku nggak mau pergi. Gue kasih tahu ya, Jenshe. Jangan-jangan karena Linnea baik hati. Terus lu bisa semena-mena sama dia. Kenapa lu bisa cinta mati sama dia? Sehari sebelum dia ke Prancis. Besoknya langsung putus? Jangan bilang, cuma karena bosan sehari? Gue cuma mau tahu yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Maksud lu apa? Hari ini gue cinta dia, besok bisa benci. Lu pernah pacaran? Ada rumusnya? Bisa dihitung? Bisa nggak ngomong yang benar? Jangan hubung-hubungkan sama gue. Gue kasih tahu. Gue curiga lu udah selingkuh. Dan lu main 2 kaki. Sampai Linnea pulang. Baru ketahuan. Lu curiga sama gue? Serius?
Makanya lu berani ke rumah gue bikin ribut ya? Mana buktinya? Mau bukti? Bro, dia minta bukti. Gimana nih? Ya apalagi? Geledah. Saya. Oh ya, di Fraser. Ini rumah gue. Minggir. Gue telepon polisi. Ensik. Telepon polisi sekarang. Jangan bikin ribut. Ensik, jangan telepon polisi. Dia nggak sengaja. Mereka nggak ada niat. Nanti manggil ke polisi. Ensik, jangan telepon polisi. Minggir. Melia, kamu nggak apa-apa? Uyen, Chinjamuko Maya. Ouyang. Berhenti memukul. APA kamu bodoh? Hentikan Ouyang. Mia, dasar bodoh. Hello? Halo, saya perlu menelepon polisi. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Maya, aku salah. Siakerlah, kamu bisa lepas darinya. Baiklah, see you. Jangan kesal. Ensik, aku yang salah atas keributan hari ini. Maaf, aku minta maaf padamu. Mari kita bahas. Bisakah kita tidak memperbesar masalah ini? Kita berada di perusahaan yang sama, dan ada banyak waktu untuk berurusan bersama. Lupakan saja. Karena kita sudah saling mengenal lama. Lupakan saja. Lin Mei, apa kamu gila? Kamu minta maaf pada orang seperti ini? Dia yang memukulmu duluan, tahu? Baiklah. Potato. Kapan mobil yang kamu panggil datang? Sebentar lagi, Paman. Zayawa. Kamu masih di International Fanghua APA? Tuan Lin. Saya petugas Wu. Putri Anda ada di kantor polisi. Kantor polisi? Benar. Sengketa warga. Ada perkelahian. Sedang dimediasi. Kamu cepat ke sini. Baik. Aku segera ke sana. Potato. Kapan mobil yang kamu panggil datang? Sudah datang. Kamu yang tangani pelanggan kita. Ini berbeda dengan yang kamu lakukan sebelumnya. Uya. Waktu itu kamu berani sekali. Kali ini kamu mabuk. Waktu itu? Waktu yang mana? Coba pikir. Kamu mau selesaikan secara prosedur? Atau secara pribadi? Secara pribadi. Petugas Wu, aku mau secara pribadi. Itu tergantung keinginan korban. Benar kan? Petugas Wu, Lin Mei adalah korbannya. Dia yang memukulnya duluan. Kepalanya bengkak. Rekan polisi. Bagaimana caranya seperti yang kamu bilang? Selesaikan ini secara prosedur atau pribadi? Kalau pribadi, kalian berdua diskusikan. Dan buat kesepakatan jumlah kompensasi. Kalau prosedur, periksa dia dulu. Lihat seberapa parah lukanya. Luka ringan saja sudah cukup untuk dihukum. Lalu biasanya berapa tahun? Sudah selesai? Oh yang, apa yang kamu lakukan? Ini kantor polisi. Tenang semuanya. Xiao Zhang,
Bawa dia ke ruangan sebelah untuk tenangkan diri. Petugas Wu, kamu tidak bisa bawa Ouyang. Kalau kamu bawa dia, bagaimana dia bisa mediasi? Bagaimana mediasinya? Apa sikapnya? Aku rasa hari ini tidak akan berhasil. Kalau begitu bawa aku juga. Karena kalian semua pergi, hitung aku juga. Kamu ikut-ikutan dalam hal seperti ini? Xiao Zhang, bawa mereka pergi ke Sanua. Tenangkan diri mereka. Ayo pergi. Bagaimana keadaan Shinja ITU? Apakah dia terluka parah? Aku dengar dari polisi yang bertugas bahwa dia terluka di wajah. Ini tidak mudah ditangani. Jika memenuhi kriteria luka ringan orang, itu cukup untuk dihukum. Tentu saja, jika Meneer Chen bersikeras, dia melalui prosedur hukum. Mia, ini pertama kalinya aku di kantor polisi. Mia, polisi tadi bilang kalian berdua juga. Bagaimana jawab bertindak berani untuk kalian? Hanya saja aku diculik tanpa alasan. Kamu diculik. Kenapa tidak memberitahuku? Bagaimana Ouyang menyelamatkanmu? Sudahlah, Siu. Aku akan ceritakan detailnya. Saat aku ada waktu. Kalian berdua sangat cocok. Satu sangat bersemangat. Dengan kunjungan pertamanya ke kantor polisi. Yang satu lagi bertindak seperti bukan masalah. Aku satu-satunya yang khawatir. Apakah Cheng Zhe memilih menyelesaikan dengan prosedur? Atau secara pribadi? Bagaimana jika Cheng Zhe berlaku memilih? Untuk melalui proses hukum, Skenario terburuk adalah aku masuk penjara. Itu hanya tempat untuk menjauh dari keributan. Tanpa gangguan. Aku memohon untuk itu. Benar kan, Siu? Benar? astaga. Kalian berdua bisa tertawa? Apa yang baru saja kamu katakan benar? Ya, pada dasarnya. Presiden. Halo, sipir. Namaku Oh Changlin. Ayahnya Ouyang. Sipir. Jika itu kesalahan Ouyang, dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan padanya. Presiden. Saya adalah karyawan TOU. Saya akan memikirkan perkembangan Leo. Saya rasa ini tidak akan baik untuk Leo. Jika hal ini tersebar, jadi saya pikir kita akan menjaganya tetap kecil. Ada beberapa kesalahpahaman antara dia dan saya. Jadi saya akan kembali dan menjelaskannya padanya. Rekan polisi, saya memilih untuk mengakhirinya secara pribadi. Rekan polisi sipil, apa menurutmu bisa? Kita bawa dia ke rumah sakit dulu. Untuk pemeriksaan. Di masa depan, jika ada efek samping, kami akan bertanggung jawab. Tidak masalah. Bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Oak. Terima kasih, Quechua. Ayah, maafkan aku. Pam and Lin, ini semua salahku. Saat aku mendengar bahwa Mia dan Chen Zhe putus di Prancis, aku sangat marah sehingga aku kembali untuk berbicara dengan Chen Zhe. Begitu melihat Mia, aku terlalu senang sampai minum banyak anggur. Saat kita membicarakan Chen Zhe, aku berlari ke dia saat marah. Dia mencoba menghentikanku, tapi dia tidak bisa. Maafkan aku, Paman Lin. Pertemuan pertama kita, aku meninggalkan Kezenburg.
Aku sangat menyesal. Tidak apa, tidak masalah. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu untuk ini? Sebenarnya, Maya bisa memiliki teman sepertimu, yang muncul untuknya, dan membelanya. Aku harus berterima kasih padamu. Ngomong-ngomong, ini pasti tidak sengaja. Wayang memikul Cunca. Cunca mendorong Maya duluan. Maya kepalanya terbentur di sudut meja. Ada benjolan di kepalanya. Apa itu penting? Ayah, tidak apa-apa, ayah. Aku baik-baik saja. Lihat, tidak separah yang dikatakan Siu. Dia berlebihan. Jangan khawatir. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ayo pulang. Baik, ayo pergi. Kamu benar-benar tidak ingin meminta pertanggungjawaban Ouyang? Aku bermaksud melakukannya. Tapi setelah dipikir-pikir, dia kan saudaramu. Lagi pula, ayahmu ada di sana. Kenapa aku tidak memberikan kebaikan? Untuk ayahmu mengingat identitasnya. Selain itu, ini sepadan jika ayahmu bisa mengingatku. Dengan luka kecil seperti ini. Kamu lihat. Hari jadi kita yang kedua diganggu. Seperti ini. Aku akan menggantinya suatu hari nanti. Sakit? Tidak apa-apa.